Pagi itu, Sari bangun lebih dulu seperti biasa. Jarum jam di dinding menunjukkan jam 5:30 pagi. Ia meregangkan tubuh sejenak, lalu bergegas menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Harum kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma nasi goreng kesukaan suaminya. Dari balik jendela dapur, Sari memandang halaman rumah mereka yang sederhana namun nyaman. Pohon mangga di sudut halaman sudah mulai berbunga, pertanda musim panen akan segera tiba. Rumah ini telah mereka tempati selama 8 tahun. Sejak mereka menikah, banyak kenangan telah terukir di dalamnya. Tawa, tangis, pertengkaran kecil, dan kebahagiaan yang mereka bagi bersama. Setelah memastikan sarapan siap, Sari berjalan ke kamar untuk membangunkan suaminya. Henry masih terlelap. Wajahnya tampak lelah setelah bekerja hingga larut malam. Dengan lembut, Sari menggoyangkan bahunya. "Mas, bangun, sarapan sudah siap," katanya lembut. Henry menggeliat sebentar sebelum akhirnya membuka mata. Sudah pagi?" gumamnya dengan suara serak. Sari tersenyum. "Iya, nanti telat ke kantor." Henry duduk di tepi tempat tidur, mengusap wajahnya, lalu menarik napas panjang. Sari tahu pekerjaan Henry di kantor sedang padat-padatnya. Beberapa bulan terakhir, suaminya sering pulang lebih malam dari biasanya. Meski begitu, Henry selalu menyempatkan waktu untuk mereka, terutama untuk putri kecil mereka, Naila. Saat Henry ke kamar mandi, Sari masuk ke kamar anaknya. Naila masih tidur pulas, boneka beruang kesayangannya dipeluk erat. Sari tersenyum melihat wajah polos putrinya. "Naila, sayang, bangun. Sekolah, loh," bisiknya sambil mengelus rambut Naila. Anak itu menggeliat, lalu membuka mata perlahan. "Bunda," katanya dengan suara mengantuk. "Iya sayang, ayo bangun, nanti kesiangan." Setelah Naila terbangun, mereka bertiga pun sarapan bersama. Obrolan pagi di meja makan selalu menjadi momen yang Sari nantikan. Henry biasanya bercanda dengan Naila, sementara Sari menikmati melihat kehangatan di antara mereka. Namun pagi itu, Sari memperhatikan sesuatu yang berbeda. Henry terlihat lebih diam dari biasanya. Ia sesekali melihat ponselnya, seolah menunggu sesuatu. Dahinya sedikit berkerut, seperti sedang memikirkan sesuatu yang penting. "Mas, nanti pulang jam berapa?" tanya Sari. Henry mengangkat wajahnya. "Mungkin agak malam lagi. Ada meeting penting di kantor." Sari mengangguk. Meski dalam hatinya ada sedikit rasa kecewa. Belakangan ini, alasan meeting penting itu semakin sering ia dengar. Tapi ia berusaha berpikir positif. Setelah sarapan, Henry pamit berangkat kerja. Sari mengantar suaminya sampai ke depan pintu. Seperti biasa, Henry mencium keningnya sekilas sebelum masuk ke mobil. Sari berdiri di teras, melambaikan tangan saat mobil Henry menjauh. Perasaan aneh mulai menyelinap di hatinya, seperti ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Ia menghela napas panjang, lalu kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan rutinitasnya. Di dalam hatinya, ia berharap perasaan itu hanya kekhawatiran yang tak berdasar. Namun, ia tidak tahu bahwa hari-hari ke depan akan mengubah kehidupannya selamanya. Henry duduk di mejanya, memijat pelipisnya dengan lelah. Di depan layar komputer, berbagai dokumen menumpuk menunggu untuk direvisi. Sudah hampir sebulan ini,
Proyek yang ditangani kantornya semakin menuntut waktu dan tenaganya. Ia bukan hanya harus menghadiri rapat panjang, tetapi juga memastikan setiap laporan tersusun rapi sebelum deadline. Sambil menyesap kopi hitamnya, ia mendengar suara langkah mendekat. "Pagi, Mas Henry." Suara itu terdengar lembut, sedikit manja. Henry menoleh dan melihat Rina, rekan kerjanya yang baru bergabung 2 bulan lalu, berdiri di samping mejanya. Wanita itu mengenakan blus putih yang membentuk tubuhnya dengan sempurna, dipadukan dengan rok hitam yang sedikit di atas lutut. Rambut panjangnya tergerai rapi, dan aroma parfumnya yang lembut menyelinap ke indera penciuman Henry. "Oh, pagi Rina," jawab Henry singkat, kembali fokus ke layarnya. Rina tersenyum dan meletakkan beberapa berkas di meja Henry. "Aku butuh tanda tangan Mas untuk laporan ini. Bisa dicek dulu?" Henry mengambil berkas itu dan membaca sekilas sebelum menandatanganinya. "Sudah. Ada lagi?" Rina tidak langsung pergi. Ia malah menarik kursi di depan meja Henry dan duduk menatapnya dengan tatapan penuh minat. "Mas Henry, sibuk banget ya? Aku sering lihat Mas lembur sampai malam," katanya sambil menyandarkan dagunya ke telapak tangan. Henry menghela napas. "Iya, proyek ini butuh perhatian ekstra." Rina tersenyum. "Mas Henry pekerja keras, ya? Pasti istri Mas bangga punya suami seperti Mas." Henry tersenyum kecil, lalu kembali menatap layar komputer. Namun, ia bisa merasakan tatapan Rina masih tertuju padanya. "Mas Henry, aku boleh tanya sesuatu?" Rina bertanya dengan nada lembut. Henry meliriknya. "Tanya apa?" "Mas, sudah menikah berapa lama?" Henry sedikit mengernyit, merasa pertanyaan itu agak pribadi. 10 tahun. Wow, Rina mengangkat alisnya, tampak kagum. "Lama juga ya. Masih romantis nggak sama istri?" Henry tertawa kecil. "Ya, begitulah. Rumah tangga itu bukan cuma soal romantis, tapi juga tanggung jawab." Rina memiringkan kepala, seolah berpikir, "Kalau gitu, Mas pasti tipe suami setia, ya?" Henry menatap Rina sejenak sebelum menjawab. "Tentu." Rina tersenyum tipis, lalu bangkit dari kursinya. "Wah, jarang loh ada laki-laki seperti Mas. Istri Mas beruntung banget." Ia mengambil berkas yang sudah ditandatangani dan berjalan pergi. Henry menghela napas pelan. Entah mengapa, percakapan itu terasa tidak biasa. Rina seperti sedang menguji sesuatu, dan Henry bisa merasakan ada sesuatu di balik tatapan serta kata-katanya. Sejak hari itu, Rina semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengan Henry, mulai dari meminta bantuan soal pekerjaan, bertanya hal-hal pribadi, hingga mengiriminya pesan di luar jam kerja dengan alasan sepele. Suatu malam, ketika Henry baru saja hendak pulang, sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Rina, Mas Henry, masih di kantor? Aku masih ada kerjaan nih. Pulangnya bareng yuk." Henry memandang layar ponselnya dengan ragu. Ia bisa saja menolak, tetapi entah kenapa jarinya sempat berhenti sebelum mengetik balasan. Sesaat, ia berpikir. Di luar kantor, mobil-mobil sudah mulai berkurang. Lampu-lampu kota mulai menyala, memberikan suasana tenang. Akhirnya, ia membalas. "Maaf Rina, aku sudah mau pulang. Hati-hati di jalan." "Yah." Tidak sampai 1 menit, Rina membalas. "Baiklah Mas, sampai besok ya. Jangan terlalu capek." Henry membaca pesan itu,
lalu menghela napas panjang sebelum memasukkan ponselnya ke saku. Ia merasa ada sesuatu yang harus diwaspadai. Di rumah, Sari sedang menunggu Henry dengan penuh harap. Namun, ia tidak tahu bahwa di kantor ada seorang wanita yang perlahan mulai mendekati suaminya, mencoba menguji batas-batas kesetiaannya. Pagi itu, seperti biasa, Sari bangun lebih dulu. Aroma kopi yang baru diseduh menguar dari dapur, bercampur dengan wangi roti panggang yang baru keluar dari toaster. Ia menata sarapan di meja makan, menyiapkan piring untuk Henry dan Naila. Namun, pagi ini terasa sedikit berbeda. Biasanya, Henry sudah bangun dan duduk di meja makan sambil membaca berita di ponselnya. Tapi kali ini, saat Sari masuk ke kamar, Henry masih tertidur dengan ponsel tergenggam di tangannya. Sari memperhatikan wajah suaminya yang tampak lelah. Mata Henry sedikit bengkak, tanda kurang tidur. Biasanya, Henry tidak pernah begadang kecuali ada pekerjaan penting. Tapi belakangan ini, ia sering tidur larut malam dengan alasan harus menyelesaikan urusan kantor. Pelan, Sari mengambil ponsel dari genggaman Henry dan meletakkannya di atas nakas. Ketika layar ponsel menyala, sekilas ia melihat ada notifikasi pesan masuk dari seseorang bernama Rina. Sari merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Nama itu terdengar asing. Ia mencoba berpikir positif, mungkin hanya rekan kerja Henry. Namun, hatinya tetap merasa tidak nyaman. Saat sarapan, Henry lebih banyak diam. Biasanya, ia bercanda dengan Naila atau menanyakan rencana Sari untuk hari itu. Namun kali ini, ia hanya makan dengan cepat. Sesekali melirik ponselnya yang tergeletak di meja. "Mas, nanti pulang jam berapa?" tanya Sari, mencoba mencairkan suasana. Henry tidak langsung menjawab. Ia tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Mungkin agak malam. Ada rapat lagi." Sari mengangguk pelan. "Akhir-akhir ini sering banget lembur ya?" Henry tersenyum kecil, tapi senyumnya terasa dipaksakan. "Iya, proyeknya lagi padat banget." Di sebelahnya, Naila mengerutkan dahi. "Ayah pulang malam terus." "Naila kangen loh." Henry tersenyum dan mengusap kepala anaknya. "Maaf ya sayang, nanti kalau proyek ayah selesai, kita liburan, ya." Mendengar janji itu, Naila kembali ceria. Namun, Sari tidak bisa mengabaikan firasat aneh yang mulai muncul di hatinya. Hari-hari berikutnya, perubahan sikap Henry semakin terasa. Ia lebih sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Setiap kali ada pesan masuk, ia buru-buru membacanya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kadang, ia tersenyum kecil, seolah sedang menikmati percakapan yang menyenangkan. Sari tidak pernah mencurigai Henry sebelumnya. Suaminya adalah pria yang selalu setia, penuh tanggung jawab, dan sangat menyayangi keluarga. Namun, ada sesuatu yang berubah, dan perubahan itu semakin sulit diabaikan. Suatu malam, saat Henry tertidur di sofa setelah seharian bekerja, Sari memberanikan diri mengambil ponselnya. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka layar kunci. Beruntung, Henry tidak mengubah passwordnya. Di layar, ia melihat deretan pesan dari Rina. "Rina, Mas, hari ini terima kasih ya, sudah bantuin aku. Aku senang bisa ngobrol sama Mas. Rina, jangan kerja terus Mas. Nanti capek, aku khawatir." "Loh." Sari menggigit bibirnya.
Dadanya terasa sesak. Pesan-pesan itu memang tidak terlalu mesra, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat hatinya tidak tenang. Saat ia hendak membuka percakapan lebih jauh, tiba-tiba Henry bergerak dalam tidurnya. Panik, Sari buru-buru mengembalikan ponsel itu ke meja dan berpura-pura sibuk dengan selimutnya. Henry membuka mata perlahan. Sayang, belum tidur. Sari tersenyum tipis, menyembunyikan kegelisahannya. Baru mau tidur. Henry menguap dan meraih ponselnya. Sekilas, ia memeriksa layar, lalu menghela napas sebelum kembali meletakkannya. Sari menatap suaminya yang kembali memejamkan mata. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Siapa sebenarnya Rina? Seberapa dekat Henry dengannya? Apakah suaminya mulai berubah? Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan mereka, Sari merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Malam itu, setelah Henry tertidur lelap, Sari masih terjaga. Hatinya gelisah. Pesan dari Rina yang sempat ia baca siang tadi terus menghantui pikirannya. Apakah benar Henry hanya menganggap Rina sebagai rekan kerja biasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari itu? Sari menghela napas panjang. Ia tidak ingin berpikiran buruk tentang suaminya. Selama 10 tahun pernikahan mereka, Henry selalu menjadi suami yang setia dan bertanggung jawab. Tapi belakangan ini, ada banyak hal yang berubah. Henry semakin sering pulang larut, lebih sibuk dengan ponselnya, dan seperti menyembunyikan sesuatu. Dengan hati-hati, Sari mengambil ponsel Henry yang tergeletak di atas meja. Layar ponsel masih terkunci, tapi untungnya Henry belum mengganti passwordnya. Tangannya sedikit gemetar saat ia membuka aplikasi pesan. Saat layar menampilkan isi percakapan antara Henry dan Rina, dada Sari terasa sesak. Rina, Mas Henry, aku suka banget ngobrol sama Mas. Rasanya nyaman dan beda dari yang lain. Henry, hehe, biasa aja kali. Rina, enggak, serius. Mas itu laki-laki baik. Kalau aku punya suami seperti Mas, mungkin aku bakal jadi istri paling bahagia di dunia. Henry, jangan lebay Rin. Aku ini laki-laki biasa. Rina, tapi gak semua laki-laki setia kayak Mas kan? Pasti banyak yang gak sadar kalau mereka punya istri yang gak bisa buat mereka bahagia. Sari merasakan dadanya semakin sesak. Percakapan itu memang belum menunjukkan bahwa Henry berselingkuh. Tapi jelas sekali, Rina sedang menggoda suaminya. Dan yang lebih menyakitkan, Henry tidak langsung menolak atau membatasi percakapan itu. Ia ingin percaya bahwa Henry tidak akan tergoda, tapi bagaimana jika Rina terus mendekatinya? Bagaimana jika suatu hari Henry benar-benar mulai berpaling? Dengan hati yang penuh kekecewaan, Sari menaruh kembali ponsel itu dan menatap wajah suaminya yang tertidur nyenyak. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah semuanya masih baik-baik saja. Sari menarik napas dalam. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Keesokan paginya, Sari tidak bisa lagi menahan perasaannya. Setelah Henry selesai sarapan, Sari menatapnya dalam-dalam. Mas, panggilnya pelan. Henry menoleh. Iya sayang. Sari mencoba tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Akhir-akhir ini, Mas sering pulang malam, sibuk dengan ponsel. Mas, gak ada yang mau diceritakan ke aku? Henry mengernyit. Maksudnya? Sari menarik napas dalam. Siapa Rina? Ekspresi Henry langsung berubah. Ada kilatan kaget di matanya.
meskipun hanya sesaat. Dia teman kerja di kantor. Sari mengangguk. Aku lihat chat kalian tadi malam. Dia kelihatan dekat sekali sama Mas. Hendry terdiam. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya berkata, "Sayang, jangan berpikiran aneh-aneh. Rina cuma rekan kerja. Lagi pula, aku nggak pernah selingkuh. Tapi Mas juga nggak menolak dia kan?" Suara Sari sedikit bergetar. Dia jelas menggoda Mas. Tapi Mas tetap membalas pesannya. Hendry mengusap wajahnya dengan lelah. "Aku nggak mau bikin masalah di kantor, sayang. Makanya aku nggak terlalu menanggapi dia. Aku pikir kalau aku diam aja, dia bakal berhenti sendiri. Tapi dia nggak berhenti, Mas." Mata Sari mulai memanas dan Mas juga masih terus membalas pesannya. Kenapa? Mas menikmati perhatiannya. Hendry mendesah. "Sari, jangan berlebihan. Aku nggak ada perasaan apa-apa ke dia. Aku cuma nggak mau ribet, tapi aku yang jadi ribet, Mas." Suara Sari mulai meninggi. "Aku istri Mas. Aku berhak tahu kalau ada perempuan yang mulai mendekati suami aku." Hendry berdiri, menyandarkan tangannya di meja. "Sari, aku capek. Aku banyak kerjaan di kantor. Dan sekarang di rumah juga harus menghadapi ini. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kenapa kamu marah?" Sari terdiam, dadanya berdegup kencang. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. "Jadi Mas lebih milih Rina daripada perasaan aku?" tanyanya lirih. Hendry memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas. "Bukan begitu. Aku cuma minta kamu percaya sama aku. Tapi kepercayaan itu juga harus dijaga, Mas," bisik Sari. Mereka saling menatap dalam diam. Dalam hati, Sari ingin percaya pada Hendry. Ia ingin meyakini bahwa suaminya tidak akan tergoda. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa semakin lama Rina dibiarkan mendekat, semakin besar kemungkinan rumah tangganya berada dalam bahaya. Hendry akhirnya mengambil tas kerjanya dan berjalan menuju pintu. "Aku berangkat dulu." Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap punggung suaminya yang pergi. Saat suara mobil Hendry menghilang di kejauhan, Sari duduk di kursi ruang makan dengan tangan gemetar. Ia sadar, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Hari-hari setelah konfrontasi itu terasa berbeda. Hendry dan Sari mulai menjaga jarak satu sama lain, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi mereka untuk berbicara seperti dulu. Biasanya, mereka selalu berbagi cerita sebelum tidur. Tapi kini mereka lebih sering diam. Hendry sibuk dengan ponselnya, sementara Sari hanya bisa berbaring menatap langit-langit, hatinya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Di rumah, suasana terasa dingin. Sari berusaha bersikap seperti biasa, terutama di depan Naila. Tapi hatinya masih dipenuhi kecurigaan. Ia ingin percaya pada Hendry, tapi bayangan Rina terus mengusiknya. Setiap kali Hendry pulang, Sari memperhatikan gerak-geriknya. Ia melihat bagaimana suaminya lebih sering mengecek ponsel, bagaimana ia tersenyum kecil saat membaca pesan, lalu buru-buru menghapusnya. Dan yang paling menyakitkan, Hendry mulai menghindari tatapan Sari. Sari tidak lagi berusaha mengambil ponsel Hendry secara diam-diam. Ia tahu itu hanya akan menambah rasa sakit di hatinya. Tapi suatu malam, ketika Hendry tertidur dengan ponsel di tangannya, suara notifikasi terdengar. Sari yang sedang duduk di tepi tempat tidur melirik sekilas. Nama Rina muncul di layar. "Mas, terima kasih untuk hari ini. Aku senang banget bisa ngobrol lama sama Mas. Rasanya nyaman banget."
Sari menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca. Dadanya terasa sesak. Henry bilang, ia hanya rekan kerja, tapi kenapa pesannya terdengar begitu akrab? Kenapa harus ada ungkapan senang banget dan nyaman banget? Ia ingin membangunkan Henry saat itu juga dan menuntut penjelasan. Tapi ia menahan diri. Jika ia langsung menyerang, Henry pasti akan membela diri dan mengatakan bahwa itu hanya obrolan biasa. Sari menarik napas dalam, lalu beranjak ke kamar mandi. Di depan cermin, ia menatap bayangannya sendiri. Matanya yang dulu selalu berbinar, kini terlihat redup. Apa aku sudah tidak menarik lagi di mata Henry? Pertanyaan itu menghantamnya seperti pukulan telak. Sikap Henry yang berubah. Esok paginya, Sari bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi pagi ini, Henry terlihat lebih tergesa-gesa. Ia hanya makan sedikit. Lalu buru-buru mengambil tas kerjanya. "Mas buru-buru banget," kata Sari sambil menyendokkan nasi ke piring Naila. Henry tersenyum kecil, tapi tidak seperti dulu. "Iya, ada meeting pagi ini." Esok paginya, Sari bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi pagi ini, Henry terlihat lebih tergesa-gesa. Ia hanya makan sedikit. Lalu buru-buru mengambil tas kerjanya. "Mas buru-buru banget," kata Sari sambil menyendokkan nasi ke piring Naila. Henry tersenyum kecil, tapi tidak seperti dulu. "Iya, ada meeting pagi ini." Sari tersenyum tipis, tapi senyumnya dipenuhi kepahitan. Teman kerja yang nyaman, ngobrol berdua sama suami orang. Ya Tuhan. Sari, Henry mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi supaya kamu percaya. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa harus dihapus pesannya?" Henry terdiam. Sari menahan napas. Itu adalah pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab dengan mudah kalau memang Henry tidak menyembunyikan sesuatu. Tapi Henry tidak menjawab. Setelah beberapa saat, Henry hanya berkata, "Aku harus ke kantor." Ia berjalan keluar, meninggalkan Sari dengan 1000 tanda tanya di kepalanya. Sore itu, setelah menjemput Naila dari sekolah, Sari memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia tahu bahwa jika ia terus menunggu jawaban dari Henry, ia mungkin hanya akan mendapatkan kebohongan. Ia duduk di ruang tamu, mengambil ponselnya, lalu membuka akun media sosial Henry. Henry memang bukan tipe pria yang aktif, membagikan banyak hal di media sosial. Tapi Sari ingat, Rina pernah muncul di salah satu foto acara kantor yang Henry unggah beberapa bulan lalu. Dengan jantung berdebar, Sari mengetik nama Rina di kolom pencarian. Tidak butuh waktu lama sebelum ia menemukan akun Rina. Wanita itu terlihat cantik dan percaya diri dalam setiap fotonya. Ia sering membagikan momen-momen di kantor, termasuk foto-foto bersama rekan kerja. Sari mulai membuka satu persatu postingannya, hingga matanya tertumbuk pada satu unggahan terbaru. Itu adalah foto secangkir kopi dengan 2 sendok kecil di sampingnya. Dan captionnya membuat dada Sari semakin sesak. Ngopi sore bareng seseorang yang selalu bisa bikin hari lebih ringan. Sari menggigit bibirnya. Ia tidak bodoh. Ia tahu maksud tersembunyi di balik kata-kata itu. Dan yang lebih membuatnya marah di kolom komentar, beberapa rekan kerja Rina membalas dengan candaan. "Wah, siapa nih? Jangan-jangan ada yang lagi deket. Udah halal belum? Hehehe." Sari menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Seseorang yang bisa membuat hari lebih ringan
Apa itu berarti Henry? Dan kalau bukan Henry, kenapa ia tiba-tiba merasa begitu yakin bahwa suaminya adalah seseorang yang dimaksud Rina? Sari mengusap wajahnya, mencoba menahan emosinya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa diam saja. Sudah saatnya ia mengambil tindakan sebelum semuanya terlambat. Setelah menemukan unggahan Rina di media sosial, dada Sari terasa sesak. Ia menggenggam ponselnya erat. Matanya masih terpaku pada layar. Ia bisa saja mengabaikannya, pura-pura tidak tahu, dan berharap semuanya hanya kebetulan. Tapi ia bukan wanita bodoh. Dan yang lebih penting, ia bukan istri yang bisa tinggal diam saat suaminya mulai diganggu oleh wanita lain. Sari harus melakukan sesuatu. Malam itu, Henry pulang lebih larut dari biasanya. Sari sudah menyiapkan diri. Ia tidak akan langsung marah-marah, tidak akan menuduh tanpa bukti yang lebih kuat, tapi ia akan mencari jawaban. Saat Henry masuk ke rumah, ia tampak terkejut melihat Sari masih terjaga di ruang tamu. Biasanya, Sari sudah tidur atau pura-pura tidur. "Kok belum tidur?" tanya Henry, meletakkan tas kerjanya di sofa. Sari tersenyum tipis, tapi matanya tajam. "Nungguin Mas." Henry mengusap lehernya yang terasa kaku. "Kenapa? Ada yang mau dibicarakan lagi?" Sari mengangguk. Ia lalu mengangkat ponselnya dan menunjukkan unggahan Rina yang tadi ia temukan. "Mas kenal ini?" Henry menatap layar ponsel itu selama beberapa detik. Ekspresinya sulit ditebak. "Sari, kamu serius mengawasi media sosial dia?" Sari menghela napas. "Bukan aku yang mengawasi dia, Mas. Tapi dia yang terang-terangan mulai menunjukkan sesuatu." "Apa maksudmu?" Henry mengernyit. Sari menunjuk caption foto kopi itu. "Seseorang yang bisa bikin harinya lebih ringan." "Siapa orang itu, Mas?" "Mas, Endri Teh Jiam." Kali ini tidak ada jawaban cepat seperti sebelumnya. Tidak ada bantahan spontan seperti yang biasa ia lakukan saat Sari menanyakan sesuatu yang tidak beralasan. Dan itu cukup menjadi jawaban bagi Sari. Sari tidak perlu lagi mendengar pengakuan dari Henry, karena tatapan suaminya malam ini mengatakan lebih banyak daripada kata-kata. "Sari, kamu mulai berlebihan." Akhirnya Henry berkata. Sari tertawa kecil, meskipun hatinya sakit. "Oh, aku yang berlebihan, Mas. Aku cuma minta penjelasan. Siapa orang yang dia maksud? Apakah itu, Mas?" Henry mengusap wajahnya. "Aku nggak tahu, bisa saja itu orang lain. Tapi bisa juga, Mas." Henry tidak menjawab. Sari menatap suaminya lekat-lekat. "Mas, kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa Mas selalu defensif setiap aku tanya soal dia? Kenapa Mas nggak bisa tegas menolak dia?" Henry membuang napas panjang. "Aku nggak mau ada masalah di kantor. Sari, Rina itu cuma teman kerja. Dan aku nggak bisa seenaknya menegur dia. Lagi pula, aku kan nggak ngapa-ngapain." "Tapi Mas menikmati perhatiannya," balas Sari cepat. "Aku lihat sendiri pesan-pesan dari dia. Mas bisa saja langsung berhenti membalas. Bisa tegas menolak. Tapi Mas tetap membiarkan percakapan itu terjadi. Itu berarti Mas menikmati perasaan itu, kan?" Henry membuka mulutnya untuk menjawab. Tapi kemudian ia terdiam lagi. Dan dalam diam itu, Sari bisa melihat sesuatu yang selama ini ia takutkan. Ada sedikit rasa nyaman yang Henry temukan dalam percakapan dengan wanita lain. Sari menelan ludah, berusaha menahan emosinya.
Ia tidak ingin menangis di depan Henry. "Mas," katanya pelan. Suaranya sedikit bergetar. "Aku ini istri Mas. Aku bukan hanya ibu dari anak Mas. Aku bukan cuma perempuan yang menyiapkan sarapan dan mencuci pakaian Mas. Aku ini pasangan Mas." Henry menundukkan kepala, tidak sanggup menatap mata Sari. "Jadi kalau ada perempuan lain yang mulai mendekati suamiku," lanjut Sari, "wajar kalau aku marah. Wajar kalau aku merasa terancam. Dan wajar kalau aku mempertahankan apa yang selama ini aku bangun bersama Mas." Henry menarik napas dalam, lalu mendekat, mencoba meraih tangan Sari. "Sari, aku sayang kamu." Sari menatapnya dengan perih. "Tapi itu tidak cukup, Mas." Henry mengerutkan kening. "Maksudmu?" Sari menarik tangannya dari genggaman Henry. "Aku ingin Mas membuktikan itu. Aku ingin Mas membuktikan bahwa aku adalah satu-satunya perempuan yang Mas butuhkan." Henry menghela napas. "Aku sudah bilang, aku nggak ada hubungan apa-apa dengan Rina. Tapi Mas membiarkan dia mendekat." Suara Sari tajam. "Dan kalau Mas nggak melakukan sesuatu, lama-lama dia akan masuk lebih jauh ke dalam kehidupan kita." Suasana di ruang tamu terasa semakin tegang. Ari akhirnya berdiri. "Aku nggak akan memaksa Mas untuk memilih. Tapi aku ingin Mas berpikir baik-baik. Jika Mas masih ingin mempertahankan keluarga ini, maka aku ingin Mas membatasi hubungan dengan dia. Tegas, jelas, dan aku ingin Mas melakukannya sekarang juga." Henry menatap Sari, seolah ingin membantah, tapi melihat keseriusan di wajah istrinya, ia akhirnya mengangguk pelan. "Baik," katanya lirih. Sari tidak langsung merasa lega. Ia tahu ini belum selesai, tapi setidaknya ia telah mengambil langkah pertama. Dan kini ia hanya bisa menunggu apakah Henry benar-benar akan menepati kata-katanya. Setelah malam konfrontasi itu, Henry berjanji kepada Sari bahwa ia akan menjaga jarak dari Rina. Ia berjanji akan membatasi komunikasi dan memastikan bahwa hubungan mereka tetap sebatas rekan kerja. Tapi Sari tahu, janji saja tidak cukup. Ia tidak mau menjadi istri yang terus dihantui kecurigaan. Ia ingin melihat bukti. Beberapa hari setelahnya, Sari mulai memperhatikan perubahan dalam sikap Henry. Henry menjadi lebih sering meninggalkan ponselnya di meja tanpa khawatir Sari akan melihatnya. Ia juga mulai pulang tepat waktu. Tidak lagi beralasan lembur atau rapat mendadak. Sari ingin percaya bahwa suaminya benar-benar telah menepati janjinya, bahwa Henry telah sadar dan memilih keluarganya. Tapi ada sesuatu yang masih mengganggu perasaannya. Henry memang berubah, tapi kenapa ia terlihat seperti orang yang menyembunyikan sesuatu? Sari bukan hanya mengamati Henry, tapi juga atmosfer di rumah mereka. Biasanya, setelah bertengkar atau menghadapi masalah besar, Henry akan berusaha lebih mendekat, lebih mesra. Tapi kali ini, meskipun Henry tidak lagi bersikap mencurigakan, ia justru terasa lebih jauh, seperti ada sesuatu yang mengganjal. Dan itu membuat Sari semakin gelisah. Hari itu, setelah mengantar Naila ke sekolah, Sari memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe di dekat kantor Henry. Ia tidak sedang ingin mengawasi suaminya, tapi hatinya terasa berat dan ia butuh waktu untuk sendiri. Namun, saat ia hendak memesan kopi, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di sudut kafe, duduklah seorang wanita dengan rambut panjang tergerai, mengenakan blus putih yang elegan. Ia tertawa kecil.
berbicara dengan seseorang di seberangnya. Sari mengenali wanita itu dalam sekejap. Rina, dan yang lebih mengejutkan, pria yang duduk di hadapannya adalah Henry. Darah Sari seakan berhenti mengalir. Henry tidak menyadari keberadaannya. Ia sedang menatap Rina dengan ekspresi serius. Bukan ekspresi yang biasa ia tunjukkan kepada rekan kerja. Sari merasa seolah seluruh ruangan berputar. Tiba-tiba, janji Henry semalam terasa hampa. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Sari tidak langsung mendekati mereka. Ia ingin melihat, ingin mendengar, ingin memastikan. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat ekspresi Rina yang lembut, suara manja yang terdengar pelan, tapi cukup untuk membuat hati Sari panas. "Aku gak nyangka, Mas mau ketemu aku di luar kantor." Suara Rina terdengar jelas. Henry menghela napas. "Aku cuma mau bicara baik-baik, Rina. Aku gak bisa kayak gini terus." Rina tersenyum tipis, mengaduk kopinya dengan santai. Maksudnya, Henry menatapnya dalam. "Kita harus berhenti." Jantung Sari berdegup lebih kencang. Rina tertawa kecil. "Berhenti apa, Mas? Aku nggak merasa kita melakukan sesuatu yang salah. Rina, aku nggak mau masalah ini berlanjut. Aku sudah janji sama Sari kalau aku akan menjaga jarak dari kamu." Rina mendesah pelan, lalu menatap Henry dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Jadi ini tentang istrimu?" "Ya, tentu saja." Sari menggigit bibirnya. Ada sedikit kelegaan dalam hatinya mendengar Henry menolak Rina. Tapi ia tetap tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Henry telah berbohong. Jika Henry benar-benar ingin menjauhi Rina, kenapa harus bertemu diam-diam? Rina bersandar ke kursinya, memainkan ujung rambutnya dengan jari. "Mas, aku nggak pernah maksud buat ganggu rumah tangga, Mas." Henry menatapnya tajam. "Tapi kamu tahu, aku sudah menikah. Dan aku juga tahu, Mas nyaman sama aku." Balas Rina cepat. "Kalau enggak, Mas nggak akan mau membalas pesanku." Henry menghela napas berat. "Rina, aku memang pernah menikmati ngobrol sama kamu. Aku akui itu." Sari merasakan dadanya seperti ditusuk. "Tapi aku nggak bisa terus kayak gini," lanjut Henry. "Aku sayang keluargaku. Aku nggak mau kehilangan mereka." Rina menatap Henry dengan ekspresi yang sulit ditebak. Lalu ia tersenyum kecil. "Baiklah, Mas," katanya pelan. "Kalau itu keputusan Mas, aku nggak bisa maksa." Sari memperhatikan ekspresi Rina. Senyum itu bukan senyum orang yang menyerah. Senyum itu adalah senyum seseorang yang masih menyimpan rencana. Dan saat itu, Sari tahu satu hal ini belum selesai. Malam itu, ketika Henry pulang, Sari sudah menunggu di ruang tamu. Begitu Henry masuk, Sari langsung berdiri. "Gimana harimu, Mas?" tanyanya dengan nada yang nyaris terdengar dingin. Henry tersenyum kecil, meletakkan tasnya di sofa. "Baik, sibuk seperti biasa." Sari mengangguk, menatap suaminya dengan tatapan tajam. "Apa benar hanya sibuk kerja?" Henry mengernyit. "Maksud kamu?" Sari mengambil ponselnya, membuka galeri foto, lalu memperlihatkan foto Henry dan Rina di kafe tadi siang. Henry membeku. "Aku lihat semuanya, Mas." Suara Sari bergetar menahan amarah. "Aku dengar semua yang Mas katakan. Mas memang bilang mau menjauhi dia. Tapi kenapa harus diam-diam? Kenapa harus bohong sama aku?" Henry menelan ludah. "Sari, aku cuma gak mau kamu makin curiga.
Sari tertawa pahit. Jadi menurut Mas, aku lebih bisa percaya kalau Mas sembunyi-sembunyi ketemu dia. Henry terdiam. Air mata Sari mulai menggenang. Mas bilang mau membuktikan kalau Mas cuma butuh aku. Tapi apa ini caranya? Henry mencoba meraih tangan Sari, tapi Sari mundur selangkah. Aku mau percaya, Mas. Suara Sari semakin lirih, tapi kepercayaan itu harus dijaga. Dan kalau Mas masih terus menyembunyikan sesuatu, aku nggak tahu apakah aku bisa bertahan. Henry menatap Sari dengan ekspresi penuh penyesalan. Tapi Sari tahu, penyesalan tidak ada gunanya jika tidak diiringi perubahan yang nyata. Dan malam itu, ia menyadari satu hal. Cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Malam itu, setelah konfrontasi di ruang tamu, suasana di rumah terasa begitu berat. Henry tidak banyak bicara, dan Sari juga memilih diam. Tapi bukan diam yang tenang, melainkan diam yang dipenuhi kekecewaan dan kemarahan yang tertahan. Henry mencoba menjelaskan, tapi bagi Sari, penjelasan tanpa perubahan nyata hanyalah omong kosong. Ia lelah mendengar janji yang sama berulang kali. Lelah merasa seperti orang bodoh yang selalu diberi harapan bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal kenyataannya justru semakin membuatnya tersakiti. Dan yang paling menyakitkan adalah Henry masih menyembunyikan sesuatu darinya. Sejak malam itu, Sari berubah. Ia tidak lagi menanyakan Henry pulang jam berapa. Tidak lagi mengirim pesan, menanyakan sudah makan atau belum. Tidak lagi menunggu Henry di ruang tamu seperti sebelumnya. Saat Henry pulang, Sari sudah berada di kamar bersama Naila. Saat Henry bangun pagi, Sari sudah lebih dulu pergi ke dapur. Tapi tanpa menyapanya seperti biasa. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai istri, membuat sarapan, menyiapkan baju kerja Henry, memastikan semua berjalan seperti biasa, tapi semuanya terasa mekanis, tanpa emosi, tanpa perhatian yang sama seperti dulu. Dan Henry merasakannya. Sari, Henry mencoba berbicara saat mereka duduk berdua di meja makan. Tapi Sari hanya menoleh sekilas dan mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Sari sudah terlalu lelah untuk terus berusaha. Jika Henry masih tidak bisa menjaga kepercayaannya, kenapa harus terus bertahan? Sari tahu ini belum selesai, dan kecurigaannya terbukti benar saat ia menerima pesan dari salah satu istri rekan kerja Henry. Maya, istri dari teman satu tim Henry di kantor, mengirim pesan mengejutkan. Sar, aku nggak tahu harus bilang atau enggak, tapi aku kepikiran kamu. Aku tadi makan siang di mall, dan aku lihat Henry dengan Rina. Sari menggenggam ponselnya erat. Lagi, mereka nggak terlihat mesra sih. Tapi tetap aja, kenapa harus berdua? Aku cuma nggak mau kamu dibohongi, Sar. Maaf kalau aku lancang. Tangan Sari gemetar. Ia menutup mata sejenak, berusaha menenangkan diri. Henry sudah janji. Henry sudah bilang ingin menjaga jarak. Tapi kenapa masih terus bertemu diam-diam? Apakah ini berarti Henry masih belum bisa melepaskan Rina? Atau Rina yang terus mendekati Henry? Sari tidak bisa hanya diam kali ini. Jika Rina pikir ia bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah tangganya, maka ia salah besar. Sore itu, Sari menjemput Naila dari sekolah lebih awal. Setelah itu, ia meminta tolong pada ibunya untuk menjaga Naila sebentar. Dan kemudian, Sari pergi ke kantor Henry. Ia tidak akan menunggu sampai Henry pulang dengan alasan palsu lagi. Tidak akan membiarkan dirinya terus dihantui kebohongan. Setibanya di kantor,
Ia berdiri di lobi, menunggu dengan tenang. Beberapa rekan kerja Henry yang mengenalnya tampak sedikit terkejut melihatnya di sana. Tapi mereka tidak bertanya. Lalu, tepat ketika jam kerja hampir selesai, Sari melihat Rina keluar dari lift sendirian. Ini kesempatan yang tepat. Sari langsung melangkah mendekat dan berdiri tepat di depan Rina. Wanita itu terkejut sejenak, tapi kemudian tersenyum kecil. Senyum yang membuat hati Sari semakin panas. "Oh, Mbak Sari ya?" Suara Rina terdengar manis, tapi dingin. Sari menatapnya tajam. "Kamu punya waktu sebentar?" Rina menaikkan alisnya, lalu tersenyum samar. "Untuk apa?" "Untuk membicarakan sesuatu yang harusnya sudah selesai sejak dulu." Rina menatapnya sejenak, lalu tersenyum miring. "Baiklah, aku suka wanita yang langsung berani menghadapi sesuatu." Sari mengabaikan nada menyindir dalam suaranya. Ia hanya ingin satu hal, memastikan bahwa Rina tahu batasannya. Mereka duduk di sebuah kafe kecil di dekat kantor. Sari tidak membuang waktu. "Aku mau tahu satu hal. Apa tujuanmu terus mendekati Henry?" Rina tersenyum, mengaduk kopinya dengan santai. "Aku nggak tahu maksud Mbak. Aku dan Mas Henry cuma teman kerja." Sari tertawa kecil. "Teman kerja? Sejak kapan teman kerja bertukar pesan mesra? Sejak kapan teman kerja bertemu diam-diam tanpa sepengetahuan istri?" Rina menatapnya dengan ekspresi santai. "Mbak terlalu berpikiran negatif." "Negatif?" Sari mencondongkan tubuhnya ke depan. "Dengar baik-baik, Rina. Aku nggak peduli seberapa cantik atau menariknya kamu. Aku nggak peduli seberapa nyaman suamiku berbicara denganmu. Yang aku peduli adalah pernikahanku. Dan aku nggak akan membiarkan wanita lain merusaknya." Senyum Rina sedikit memudar, tapi kemudian ia menatap Sari dengan tatapan penuh arti. "Mbak Sari, kadang kita harus sadar kalau sesuatu yang kita pertahankan belum tentu ingin tetap bertahan dengan kita." Sari mengernyit. "Maksudmu?" Rina menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Sari dengan tatapan penuh kemenangan. "Aku memang suka ngobrol sama Mas Henry, dan aku tahu dia menikmati waktunya denganku." Sari mengepalkan tangannya di bawah meja. "Tapi, Mbak, kalau Mas Henry benar-benar ingin menjauh, dia pasti sudah bisa tegas dari awal. Dia bukan anak kecil yang gak bisa menolak." Lanjut Rina. "Jadi pertanyaannya, kenapa Mas Henry masih terus merespon aku?" Sari menahan napas. Kata-kata Rina menusuk langsung ke hatinya. Dan di saat itu, Sari menyadari sesuatu yang membuatnya semakin sakit. Masalahnya bukan hanya Rina. Masalahnya adalah Henry. Jika Henry benar-benar ingin menjauhi Rina, maka seharusnya wanita ini tidak punya celah untuk terus masuk ke dalam hidup mereka. Sari berdiri dengan tenang. "Terima kasih untuk waktunya, Rina." Rina tersenyum tipis. "Aku nggak bermaksud menyakiti Mbak kok." Sari menatapnya tajam. "Tapi aku juga nggak akan membiarkan kamu mengambil apa yang bukan milikmu." Setelah itu, Sari berjalan keluar dari kafe dengan kepala tegak. Hatinya penuh luka, tapi tekadnya semakin kuat. Kini, ia tidak hanya harus melawan Rina. Ia juga harus memastikan Henry benar-benar memilih untuk tetap berada di rumah ini atau pergi selamanya. Sari pulang dengan hati yang penuh gejolak. Pertemuannya dengan Rina telah membuka matanya. Masalahnya bukan hanya wanita itu. Masalahnya adalah Henry. Rina tidak akan bisa masuk ke dalam pernikahan mereka jika Henry
tidak memberinya celah. Jika Henry benar-benar ingin menjauh, seharusnya ia bisa menolak sejak awal. Dan kenyataan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Henry pulang terlambat lagi. Malam itu, Sari menunggu di ruang tamu dengan perasaan yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Dan Henry belum juga pulang. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Dan Sari sudah terlalu lelah untuk menjadi istri yang sabar dan mengerti. Akhirnya, suara pintu terbuka terdengar. Henry masuk dengan wajah kelelahan, melepaskan dasinya, dan baru saja akan duduk di sofa ketika ia melihat Sari berdiri di depannya. Sari, Henry terlihat terkejut. Kamu belum tidur? Sari menyilangkan tangan di dada. Kamu pikir aku bisa tidur setelah tahu kamu masih bertemu dengan Rina? Henry terdiam. Sari menghela napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. Aku gak mau mendengar alasanmu lagi, Mas. Aku sudah tahu semuanya. Henry menatapnya penuh kebingungan. Apa maksudmu? Aku ketemu Rina. Wajah Henry langsung berubah. Aku dengar semua yang dia katakan. Lanjut Sari dengan suara tajam. Dan sekarang, aku cuma ingin satu hal, Mas. Aku mau kejujuran. Kejujuran yang menyakitkan. Henry menunduk, mengusap wajahnya dengan tangan. Aku memang bertemu Rina tadi siang, katanya akhirnya. Sari tersenyum miring. Jadi, kamu masih berhubungan dengannya? Bukan seperti itu, Sar. Henry menggeleng. Aku ketemu dia untuk memastikan bahwa semuanya benar-benar selesai. Sari tertawa pahit. Selesai? Kamu pikir aku bisa percaya begitu saja? Mas sudah berjanji sejak awal, tapi tetap saja berbohong. Bagaimana aku bisa percaya sekarang? Henry menghela napas berat. Aku memang salah. Aku seharusnya jujur dari awal. Aku seharusnya gak biarin ini berlarut-larut. Sari menatap Henry dalam-dalam. Jadi, katakan yang sebenarnya sekarang. Henry terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengucapkan sesuatu yang membuat hati Sari hancur. Aku memang pernah nyaman sama Rina. Jantung Sari seakan berhenti berdetak. Henry melanjutkan dengan suara pelan. Aku gak selingkuh, Sar. Aku gak pernah tidur dengan dia, tapi aku gak bisa bohong. Aku menikmati kebersamaanku dengan dia. Air mata yang sejak tadi Sari tahan, akhirnya jatuh. Henry segera mendekat, mencoba menggenggam tangannya. Tapi itu gak berarti aku gak sayang sama kamu. Aku sadar aku bodoh. Aku sadar aku hampir kehilangan kamu. Sari mundur selangkah. Kalau Mas sadar, kenapa masih terus bertemu dengannya? Bisiknya dengan suara bergetar. Henry menatapnya putus asa. Aku pikir aku bisa menyelesaikan semuanya sendiri tanpa harus nyakitin kamu lebih jauh. Sari menggeleng dengan pahit. Tapi yang kamu lakukan justru sebaliknya, Mas. Kamu sudah mengkhianati kepercayaanku. Henry menunduk, menyesali semuanya. Tapi Sari tahu, penyesalan tidak akan menghapus rasa sakit yang ia rasakan. Sari menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin membuat keputusan berdasarkan emosi semata. Tadi, Rina bilang sesuatu padaku. Ucapnya dingin. Henry menatapnya, menunggu. Dia bilang, kalau Mas benar-benar ingin menjauh, seharusnya Mas sudah bisa menolak dari awal. Henry menunduk, tak bisa membantah. Sari melanjutkan, dan aku sadar, dia benar. Mata Henry langsung menatap Sari penuh ketakutan. Sar, aku bisa jelasin. Sari mengangkat tangannya,
menghentikan Henry berbicara. "Cukup, Mas." Suaranya kini terdengar lebih tenang, tapi justru lebih mengerikan. "Aku nggak butuh penjelasan lagi. Aku cuma mau tahu, apa Mas benar-benar mau mempertahankan pernikahan ini?" Henry langsung mengangguk cepat. "Aku mau, Sar. Aku janji. Aku akan memperbaiki semuanya." Sari menatapnya tajam. "Kalau Mas benar-benar serius, aku ingin Mas membuktikannya." Henry mengernyit. "Maksudmu?" Sari menarik napas dalam sebelum mengucapkan kalimat yang akan menentukan masa depan mereka. "Aku mau kita pisah rumah untuk sementara." Ruangan mendadak hening. Henry menatap Sari dengan wajah terkejut. "Pisah rumah?" Sari mengangguk tegas. "Aku butuh waktu, Mas. Aku butuh melihat apakah Mas benar-benar berubah. Kalau Mas masih sayang sama aku, kalau Mas masih ingin mempertahankan pernikahan ini, buktikan." Henry langsung menggeleng. "Sar, jangan kayak gini. Aku nggak mau pisah sama kamu dan Naila." Sari tersenyum miris. "Kalau Mas nggak mau kehilangan aku, seharusnya Mas nggak membuka pintu untuk Rina sejak awal." Henry terdiam. "Kalah. Aku nggak minta cerai," lanjut Sari. "Aku cuma butuh waktu untuk melihat apakah Mas benar-benar layak aku pertahankan." Henry menatap Sari dengan mata yang mulai memerah. "Sar, aku nggak bisa kalau jauh dari kamu." Sari tersenyum kecil, meski hatinya hancur. "Kita lihat apakah Mas benar-benar nggak bisa hidup tanpa aku. Atau apakah selama ini aku cuma berjuang sendirian?" Henry tidak punya pilihan. Jika ia ingin mempertahankan pernikahan ini, ia harus membuktikannya. Dan malam itu, Henry akhirnya mengemas barangnya. Ketika pintu tertutup di belakangnya, Sari akhirnya membiarkan air matanya jatuh sepuasnya. Apakah ia mengambil keputusan yang benar? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Malam pertama tanpa Henry terasa begitu hampa. Sari duduk di tempat tidur dengan ponsel di tangannya, melihat daftar kontak yang masih menyimpan nama Henry di sana. Dulu, setiap kali Henry lembur atau pergi dinas, mereka selalu saling bertukar pesan sebelum tidur. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan kepergian sementara. Ini adalah sebuah ujian. Dan meskipun ini adalah keputusannya sendiri, tetap saja hatinya terasa kosong. Naila yang tertidur di sampingnya tiba-tiba bergerak kecil, lalu menggumam dalam tidur. "Ayah kapan pulang?" Sari terdiam. Pertanyaan itu menghantamnya lebih keras dari apapun. Apakah Henry benar-benar akan pulang? Atau justru ini adalah awal dari perpisahan yang sesungguhnya? Pagi harinya, Sari menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, membantu Naila bersiap ke sekolah, lalu berangkat kerja. Bedanya, kali ini tanpa Henry. Dan meskipun ia tidak ingin mengakuinya, segalanya terasa lebih sunyi. Di tempat kerja, rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. "Kamu kelihatan lebih murung akhir-akhir ini, Sar. Ada masalah?" tanya Lila, teman sekantornya. Sari tersenyum tipis. "Nggak ada apa-apa. Aku cuma butuh waktu untuk diri sendiri." Lila tidak bertanya lebih jauh, tapi dari caranya menatap Sari, jelas ia tahu ada sesuatu yang salah. Dan memang benar, Sari tidak baik-baik saja. Namun, ia harus tetap kuat untuk dirinya sendiri, untuk Naila, dan untuk mengetahui apakah Henry benar-benar berusaha atau tidak. Sementara itu, di tempat lain, Henry benar-benar merasakan kehilangan yang begitu besar. Awalnya,
Ia berpikir bisa menghadapi situasi ini dengan baik. Tapi begitu ia tinggal sendirian di apartemen kecil yang ia sewa sementara, ia sadar betapa kosongnya hidupnya tanpa Sari dan Naila. Ia tidak lagi mendengar suara Naila yang merengek minta dibacakan dongeng sebelum tidur. Tidak ada lagi suara langkah Sari di dapur setiap pagi, menyiapkan sarapan untuknya. Dan tidak ada lagi pelukan hangat yang selalu menyambutnya ketika ia pulang kerja. Ia merindukan rumah. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar betapa bodohnya dirinya telah mempertaruhkan segalanya untuk sesuatu yang tidak berarti. Malam itu, Henry mengambil ponselnya dan mengirim pesan. "Henry, Sari, kamu dan Naila baik-baik saja?" Pesannya terkirim, tapi tidak ada balasan. Ia mencoba lagi. "Henry, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah mengecewakan kamu. Tapi aku benar-benar ingin memperbaikinya." Masih tidak ada jawaban. Henry menghela napas berat. Sari masih belum siap untuk membukakan pintu hatinya lagi. Tapi itu tidak berarti ia akan menyerah. Hari-hari berlalu dan sedikit demi sedikit, Henry mulai membuktikan kesungguhannya. Ia tidak hanya menghubungi Sari lewat pesan. Ia juga mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan Naila. Setiap sore, ia menjemput Naila dari sekolah. Setiap akhir pekan, ia mengajak putrinya bermain di taman atau pergi ke toko buku favorit mereka. Dan setiap kali Naila pulang ke rumah dengan wajah ceria, hati Sari berkonflik. Ia melihat bagaimana Henry berusaha lebih keras dari sebelumnya. Bagaimana pria itu benar-benar ingin mendapatkan keluarganya kembali. Namun, apakah itu cukup? Apakah perubahan Henry benar-benar tulus? Atau hanya karena ia takut kehilangan? Suatu malam, setelah mengantar Naila pulang, Henry akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Sari. "Sari, bisakah kita bicara?" Sari terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan membawanya ke ruang tamu. Henry menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara serius, "Aku tahu, aku sudah mengecewakanmu. Aku tahu, aku sudah menghancurkan kepercayaan yang kamu berikan." Sari tetap diam, menunggu Henry melanjutkan. "Tapi, aku benar-benar sadar sekarang, Sar," lanjut Henry. "Aku sadar betapa berharganya kamu dan Naila dalam hidupku. Dan aku gak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama." Sari menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Mas sadar sekarang. Tapi bagaimana kalau nanti Mas lupa lagi?" Henry menggeleng dengan tegas. "Aku gak akan lupa, Sar. Karena kehilangan kamu selama ini sudah cukup menyakitkan untuk aku belajar. Aku gak akan membiarkan rumah kita hancur lagi." Sari menggigit bibirnya. Hatinya masih dipenuhi keraguan. Lalu Henry melakukan sesuatu yang tidak ia duga. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan meletakkannya di meja. "Apa ini?" tanya Sari curiga. "Surat pengunduran diriku dari kantor." Sari terbelalak. "Apa?" "Aku sadar kalau selama aku masih berada di lingkungan itu, godaan akan selalu ada. Aku gak mau mengambil risiko lagi. Aku ingin menjaga rumah tangga kita dengan lebih baik. Dan aku ingin membuktikan kalau aku serius." Air mata Sari jatuh begitu saja. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa Henry berusaha bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Henry menggenggam tangan Sari dengan penuh harapan. "Sari, bolehkah aku pulang?" Sari menatap suaminya lama. Lalu,
Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Pulanglah, Mas." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Hendri akhirnya kembali ke rumah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dengan hati yang utuh. Epilog, cinta yang teruji. Pernikahan mereka tidak langsung kembali seperti dulu. Ada luka yang masih perlu waktu untuk sembuh. Ada kepercayaan yang masih harus dibangun kembali. Tapi satu hal yang pasti, mereka sama-sama mau berjuang. Dan karena itulah, cinta mereka akhirnya menang. Tamat.